Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Kanggino dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, aktivitas menjalankan ibadah di bulan puasa Ramadan tahun ini. Rahmat salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada uswah teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kanggino yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengenal istilah muhasabah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti apa makna dan aspek muhasabah dalam ajaran Islam? Muhasabah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata hasaba yuhasibu yang mengandung makna menghitungnya. Sebab itulah muhasabah seringkali diartikan sebagai introspeksi diri atau evaluasi diri. Jadi muhasabah adalah menghitung perjalanan hidup kita untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan keburukan yang telah kita lakukan. Evaluasi diri yang dimaksud muhasabah dalam Islam meliputi hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan dengan sesama makhluk ciptaannya. Pentingnya muhasabah dalam menjalani hidup sehari-hari tertuang dalam salah satu riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang pandai adalah orang-orang yang melakukan muhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ngan Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ngan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah." Yang artinya orang yang pandai adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menganjurkan umat muslim untuk bermuhasabah dari sebelum hari penghisaban tiba. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanul lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ngalaman hasaba nafsahu fid dunya." Hisablah dirimu atau introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut, muhasabah tidak hanya bermanfaat untuk akhirat tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Sebab itulah kita perlu memahami aspek apa saja yang perlu kita muhasabah atau yang perlu kita introspeksinya.
Yang pertama ialah aspek ibadah. Aspek ibadah merupakan salah satu aspek dalam muhasabah. Sebab ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aspek yang kedua yakni aspek pekerjaan, usia, dan rezeki. Muhasabah adalah kesempatan umat Islam untuk introspeksi diri terkait yang telah dikerjakannya selama di dunia. Oleh karena itu, aspek pekerjaan, aspek usia, dan aspek rezeki menjadi salah satu yang penting untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, shibabaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ngidhaka qabla faqraka, wa faragha qabla shaghlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Serta hidupmu sebelum datang kematianmu. Itulah 2 aspek yang harus kita muhasabah dalam Islam atau introspeksi diri, yakni yang pertama muhasabah atau introspeksi terhadap ibadah kita. Yang kedua, introspeksi terhadap pekerjaan, rizki, dan usia kita. Apakah usia yang sudah kita lakukan selama ini menjadikan kita menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih baik sesama manusia, atau sebaliknya? Kita harus merenung dalam kehidupan kita, dan waktu yang tepat untuk merenung adalah waktu di malam hari, apalagi di sepertiga malam kita, di tengah qiyamul lail kita. Itu yang bisa Kang Gino sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan muhasabah atau introspeksi diri. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.